Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendidikan kewarganegaraan yang akan disampaikan oleh saya Yuli Asti Hasanah. Materi yang akan kita bahas yang pertama adalah apa sih pendidikan kewarganegaraan itu. Kemudian yang kedua tentang azas kewarganegaraan. Selanjutnya tentang mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah dasar umum bersama mata kuliah lain seperti agama, Pancasila, dan bahasa Indonesia. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi berfungsi sebagai orientasi mahasiswa dalam memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keragaman, dan partisipasinya membangun bangsa berdasar Pancasila. Tujuan dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang pertama itu adalah menumbuhkan civic culture untuk peningkatan atau pengembangan dan pemeliharaan pemerintah. Kemudian yang kedua itu adalah untuk mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai moral, etika, dan religius. Dan yang ketiga, menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang keempat adalah menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Kemudian yang kelima adalah mengembangkan sikap demokratik, berkeadilan dan bertanggung jawab, serta kompetitif di era globalisasi. Dan yang keenam adalah menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Nah, dalam asas kewarganegaraan itu ada 4 yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah azas ius sanguinis. Kemudian yang kedua azas ius soli. Yang ketiga azas kewarganegaraan tunggal. Yang keempat azas kewarganegaraan ganda. Untuk azas ius sanguinis ini juga dikenal dengan law of blood, yang mana pengertiannya adalah azas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan. Dalam hari ini, kewarganegaraan seseorang itu tergantung dari keturunan atau dari kedua orang tuanya. Jika seseorang itu dilahirkan dari ayah dan ibu berkewarganegaraan Indonesia, maka jika negara Indonesia itu menganut azas ius sanguinis, maka otomatis anak tersebut yaitu kewarganegaraannya sesuai dengan kedua orang tuanya. Yang kedua azas ius soli atau juga law of the soil. Pengertiannya adalah azas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahirannya. Jadi kewarganegaraan seseorang itu tergantung dari di mana dia dilahirkan, tidak peduli dari mana kedua orang tuanya berasal. Jadi tidak dilihat dari darah keturunan dari kedua orang tuanya, tapi di mana dia lahir maka orang tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan kewarganegaraan dari negara tersebut jika negara tersebut menganut azas ius soli. Yang ketiga adalah azas kewarganegaraan tunggal, yaitu azas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang contohnya di Indonesia. Di Indonesia ini menganut azas kewarganegaraan tunggal, di mana seseorang warga negara Indonesia itu hanya boleh mempunyai satu kewarganegaraan, yaitu warga negara Indonesia. Kemudian yang keempat tentang azas kewarganegaraan ganda, yaitu azas yang menentukan kewarganegaraan ganda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini, seseorang di suatu negara itu boleh mempunyai 2 jenis warga negara atau bahkan mungkin lebih ya. Contohnya misalkan negara-negara di Eropa itu banyak yang menganut azas kewarganegaraan ganda, di mana penduduknya atau warga negaranya itu atau mereka itu mempunyai beberapa orang mempunyai warga negaraan lebih dari 1. Kemudian tentang kewarganegaraan ganda atau bipartite, itu adalah kondisi di mana seseorang penduduk itu mempunyai 2 macam kewarganegaraan.
Contohnya situasinya seperti ini ya. Seseorang keturunan bangsa B menganut azas sanguinis dan lahir di negara A yang menganut azas ius soli. Sehingga kesimpulannya bahwa orang ini dianggap berkewarganegaraan B karena keturunan dari bangsa B dan berkewarganegaraan A karena lahir di negara A. Ya. Jadi anak tersebut lahir di negara yang menganut ius soli, di mana seseorang yang dilahirkan di tempat itu berhak mendapatkan kewarganegaraan negara tersebut. Kemudian kedua orang tuanya asal negaranya itu menganut ius sanguinis, sehingga anak tersebut lahir dengan dua kewarganegaraan. Kemudian ada juga kondisi di mana tanpa kewarganegaraan atau apatrid, ya kondisi di mana adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Contohnya seperti ini, ada seseorang keturunan bangsa A yang menganut ius soli dan lahir di negara B yang menganut ius sanguinis. Ya, jadi kesimpulannya orang ini atau anak ini bukan warga negara B karena bukan keturunan dari bangsa B dan juga bukan warga negara A karena tidak lahir di negara A. Sehingga orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan. Kemudian selain azas kewarganegaraan, itu juga ada stelsel kewarganegaraan. Apa itu stelsel kewarganegaraan? Ada dua macam, yaitu stelsel aktif dan juga stelsel pasif. Stelsel aktif di mana seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara. Contohnya, misalkan ada seseorang ya warga negara Indonesia tinggal di Amerika selama 20 tahun. Nah, oleh pihak Amerika ditawari untuk menjadi warga negara Amerika karena sudah menetap 20 tahun lebih di sana. Sehingga orang tersebut akhirnya mengajukan kewarganegaraan dengan secara aktif mendaftar menjadi warga negara Amerika. Itu adalah contoh dari stelsel aktif. Kemudian stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Contohnya, misalkan ada seorang ya, suami istri, warga negara Indonesia, kemudian menikah. Ya, suami istri pasti sudah menikah ya. Kemudian melahirkan seorang anak. Nah, anak yang dilahirkan ini secara otomatis dia mempunyai kewarganegaraan warga Indonesia tanpa dia mengajukan atau melakukan secara aktif mengajukan diri warga negara Indonesia. Karena apa? Karena kedua orang tuanya adalah warga negara Indonesia. Dan dia pun lahir di Indonesia. Itu adalah contoh dari stelsel pasif. Kemudian catatan, dalam stelsel aktif ada hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan. Contohnya itu tadi ya, seorang warga negara Indonesia sudah 20 tahun menetap di Amerika, kemudian dia berhak ya menentukan atau memilih warga negara yang dia inginkan karena sudah lama menetap di Amerika, kemudian berpikir ingin menjadi warga negara sana, dia mempunyai hak opsi yaitu memilih menjadi warga negara Amerika. Kemudian dalam stelsel pasif ada hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kenegaraan. Ya. Misalkan contohnya ada seorang WNI menikah dengan ekspatriat, kemudian otomatis anaknya itu bisa memilih ya. Meskipun dia lahir, dia bisa menjadi warga Indonesia tanpa dia melakukan suatu tindakan untuk mendaftarkan kewarganegaraan karena lahir dari ibu warga negara Indonesia, tapi dia bisa menolak dengan mengajukan hak repudiasi itu karena ingin mengikuti kewarganegaraan ayahnya yang mana seorang warga negara asing. Kemudian kita ke latihan soal ya. Ada sebuah ilustrasi di sini. Ada seorang pemain bola, warga negara asing mempunyai prestasi yang sangat baik di tanah air. Kemudian memutuskan untuk menjadi WNI dengan mengajukan kewarganegaraan Indonesia dan diminta untuk memperkuat tim sepak bola nasional Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan contoh ilustrasi dari A. Apatrid, B. Bipatrid,
C. Hak opsi, atau D. Hak repudiasi. Nah, dari pembahasan yang kita bahas tadi, coba kalian pilih. Apakah jawabnya A, B, C, atau D? Nah, silahkan jawaban kalian tulis komen di bawah ini. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Baiklah ya, sekian dari materi untuk kali ini ya. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Saya pasti akan menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.